pagi hari ini. Terima kasih sekali. Kita tahu ini juga jadwalnya padat sekali. Selamat pagi Pak. Silakan Pak Budi. Terima kasih. Terima kasih Pak sebelumnya sudah bergabung tentunya di pemimpin pilihan rakyat Ayo Mencoblos TVRI kali ini. Ini jadi satu kehormatan juga untuk kita di tengah jadwalan begitu padat tapi sempat untuk hadir bersama kita. Karena ini pakar komunikasi politik paling bisa membaca bagaimana berjalannya proses komunikasi selama Pilkada 2010 yang berlangsung selama pandemi. Potensi pelanggaran menjadi terlupakan gitu. Apa yang perlu disiasati di sini? Ini pertanyaan menarik Mas Rahmat, karena memang kita boleh fokus bahwa indeks kerawanan pilkada tahun ini itu memang memasukkan pandemi di prioritas nomor 1. Tetapi jangan abai juga dengan kerawanan-kerawanan lain. Contoh misalnya vote buying. Di TPS 08 ini, kalau di TPS 08 Pondok Pucuk ini yang juga merupakan TPS tempat calon wali kota Tangerang sekarang saya lihat Mas Im itu konstelasinya semakin dinamis. Kenapa? Karena kalau di pilkada sebelumnya ya pertarungan itu PKS PDIP, ya masih ingat ya dari pas podium ya. podium betul. Sebenarnya memang penguasaan teritorial dengan model afiliasi politik pada kekuatan sosial tradisional itu menjadi penentu kemenangan-kemenangan yang didukung oleh dinasti Watut di Banten, termasuk juga saya lihat kemenangan Airin dulu di Tangerang Selatan. Sekarang apakah itu berulang? Kita lihat dulu, tetapi potensi itu kembali menguat. Sorry. Katanya tinggal butuh satu suara dan pasti menang. Kalah 3-2. Gua kalau Hardi udah nongol udah males aja. Dia paling seneng tuh kalau Udah paling seneng. Ayo. Apa kabar? Masih lari? Masih lah. Jagoan. Pada nggak berhasil, ini berhasil banget ini. Kalau saya kan pelari rekreasi, ini pelari beneran. Lari beneran tapi lagi berantakan. Thank you Mas. Ya. Kemana lagi? Ini Mas ke dulu. Oh. tadi udah dari setengah jam lalu. Aku bilang bawa kesini langsung bilang dulu. Iya gampang udah datang. Saya tidak nggak tahu. Kalau jangan lupa balik loh. Ya. Allah. Ya. Yuk. Tangsel juga hak untuk memilih sebagai amanat konstitusi. Contoh misalnya April, kalau kita lihat banyak yang sekarang sedang mengalami isolasi mandiri, isolasi di fasilitas kesehatan, atau mungkin sedang dirawat di rumah sakit atau di puskesmas, yang sebenarnya mereka terdaftar sebagai pemilih. Oleh karena itu maka harus ada tindakan proaktif dari KPPS, artinya KPU ya, di daerah-daerah yang menyelenggarakan pilkada itu harus menjemput suara tuh ke TPS. Seharusnya punya mekanisme seperti itu. Ya memang sudah seharusnya. Dan pemirsa sudah bersama kita Dr. Gun-Gun Herianto MSI, pakar komunikasi politik. Selamat sore Mas Gun-Gun. Selamat sore Mbak Tasya, apa kabar? Baik, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Iya Mas Gun-Gun, seperti pengantar saya tadi, menurut Anda apakah bisa saat ini pilkada menjadi momentum untuk melawan pandemi COVID-19? Iya, harusnya memang ini menjadi program prioritas siapapun yang terpilih ya, karena 270 daerah ini jumlah yang banyak untuk kepesertaan pilkada sejak pilkada serentak itu digelar di Indonesia. Dan kalau misalnya janji kampanye mereka selama 71 hari di musim kampanye kemarin itu fokus pada upaya mendedikasikan kepemimpinannya bagi rakyat, ini sebenarnya ujian pertama bagi kepemimpinan mereka di masing-masing daerah. Karena kan 9 provinsi yang menyelenggarakan pilkada ya,
kemudian daerah-daerah, kabupaten kota ada sekitar 270 keseluruhannya, itu kan bisa menyumbang sebenarnya salah satu solusi signifikan kerja jejaring untuk melawan COVID-19 sebenarnya kan begitu. Banyak ya malah. Tapi yang mahal tuh happy-nya. Happy ya. Apalagi kalau nyampe target ya. Kemarin tuh HM kan. Tapi itu kayaknya belum kena itu, belum kena mulai hidungnya jadi mudah. Hari ini saya Safari Media ke 4 stasiun televisi. Pertama itu di TVRI pagi ya, antara jam 8 sampai jam 9. Kemudian ke Kompas TV itu mulai start kita berdiskusi on air jam 9.30 sampai jam 12. Kemudian sekarang saya posisi berada di iNews TV sampai jam 15. Habis itu ke MNC News di gedung yang sama sampai pukul 16. Jadi ini sebuah perjalanan yang bagi saya menyenangkan. Kenapa? Selain bisa berbagi pandangan, perspektif akademik, juga kita turut mengawal penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 dengan mengisi ruang publik media massa itu dengan dialog-dialog yang tentu memiliki basis akademik, terutama kalau dari saya perspektif komunikasi politik, karena tentu media harus kita manfaatkan untuk sharing, terutama knowledge yang bisa saja bermanfaat bagi orang banyak. Saya merasa bersyukur diberi kesehatan dan diberi kesempatan untuk berbagi dengan halayak luas, terutama dengan perspektif yang saya kaji, perspektif yang saya banyak teliti, yaitu komunikasi politik. Mudah-mudahan tetap berpikir tanpa kecemburuan, bergerak tanpa kekerasan, dan selalu bermanfaat untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.